Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai aja. Untuk jabatan fungsional, sebenarnya untuk bagian dosen ini nanti sebenarnya sudah saya rangkum sesuai dengan peraturan yang sekarang. Nanti bisa udah tak copy di sini. Nanti teman-teman bisa membaca itu sudah ada sama apa yang perlu dipersiapkan, apa yang perlu dilakukan. Cuman nanti saya akan lebih ke praktek, lebih ke praktek antara nanti di sistem sama yang dia di sini. Oke ya. Nah, ini untuk jabatannya. Biasanya kalau yang harus Anda ingat, kalau untuk membuat gabung ini, teman-teman harus ingat skornya berapa dulu, untuk dosen. Ya mohon maaf ya, kemarin itu punyanya siapa? Itu mengendaki sampai ke profesor. Padahal saya cek nilainya baru nyampe 400. Nah itu mungkin kalau mau sampai ke atas itu ya agak susah. Terus setelah itu kalau saya cek untuk apa ya Scopusnya itu rata-rata Scopusnya sudah discontinue. Padahal nanti nggak bisa dipakai. Nah nanti kalau anda mau nanti dilihat dosennya mau mau ke lektor, lektor kepala atau ke profesor itu bisa mempengaruhi dari skornya. Mungkin nanti beberapa ada yang harus anda cermati ya. Karena nanti sekarang sistemnya di dikti si jago itu untuk peraturan yang 2019 itu lebih rumit daripada yang sebelum-sebelumnya. Karena itu membutuhkan kedetailan untuk jurnalnya ketika Anda mau submit dan sebagainya. Itu ya. Nah, ini biasanya nanti mekanismenya ada beberapa ya. Nanti eh, saya buka untuk sistemnya ada tiga. Kalau di UMS itu kan ada tiga. Sister, Java, sama si jago. Nah, kalau sister itu untuk melihat kepangkatan. Makanya kalau teman-teman disuruh itu lihatnya di sister dulu. Dia mulainya dari apa? Gitu. Nah, dari situ nanti teman-teman bisa melihat aku harus mulainya dari mana. Itu akan kelihatan nanti di sister. Gitu loh. Kalau Java, Java itu sebenarnya duplikat dari si jago. Duplikat dari si jago. Cuman bedanya nanti kalau di Java itu hanya untuk memakai URL-nya saja, membuat URL. Ketika paper itu URL-nya sudah nggak ada, itu bisa dipakai di Java-nya OMS. Itu hanya untuk mempermudahkan ketika tidak ada URL-nya. Jadi nanti kita bisa masuk di situ. Sistemnya sama dengan si Jago itu sama, nggak ada yang beda. Dibuat sedetail mungkin gitu. Cuma nanti harus Anda lihat kalau untuk sudah tahap sampai ke profesor yang bisa dilakukan dari teman-teman itu biasanya yang nggak bisa dilakukan teman-teman itu satu, dia harus pernah membimbing atau menguji dari disertasi yang sudah kuliah S3. Ya biasanya kan di situ. Nanti teman-teman bisa mengecek satu persatu. Nah, ini komponen yang ada di si jago. Nah, si jago nanti itu ada porsinya. Mungkin dari teman-teman nanti membuat file di flash disk itu komponennya cuma ada tiga ini. Kalau komponen utamanya kan ada tiga, pendidikan, pelatihan, penelitian, sama pengabdian. Tapi yang unsur penunjang itu bebas. Nanti kalau unsur penunjang itu nanti ada beberapa ya unsur penunjang. Mulai dari teman-teman nanti kalau Bapak Ibu ikut apa jadi panitia, seminar, terus nanti ikut komunitas itu bisa masuk. Tapi nanti nilainya beda-beda. Kalau dia skala nasional nilainya bisa tiga. Tapi kalau masih kemarin contoh kayak memasukkan panitia RT, paling nanti nilainya 0,5 gitu. Jadi nggak bisa terlalu tajam gitu. Tapi nanti kalau bisa ya teman-teman yang mempengaruhi signifikan itu biasanya jadi ketua anggota ketua
penguji, penguji skripsi. Itu nilainya antara 2 sampai 3. Kalau bisa 10 berarti kan nilainya udah oke lah. Tapi Anda harus ingat, ketika melihat dari ketua penguji itu, yang dilihat itu 10 semester mulai dari sekarang. Jadi ke belakang. 10 semester. Iya, Pak. Yang dipakai hanya 5 tahun. Tapi kalau SK, kalau jurnal enggak, Pak. Cuman untuk jadi pembimbing, penguji, jadi anggota. Itu 10 tahun ke 10 semester ke belakang, jadi 5 tahun. Kalau untuk Scopus, jurnal-jurnal itu boleh kapanpun. Tapi nanti dicek dulu dia discontinue atau tidak, kan gitu. Tapi terkadang kalau teman-teman melihatnya langsung dimasukkan ternyata nanti discontinue, ya nanti pusing sendiri gitu. Tetapi yang harus Anda ingat kalau untuk mencapai profesor itu linearitas akan mempengaruhi ya. Itu. Seperti halnya kemarin kayak punyanya dia S1-nya keuangan, S2-nya SDM, S3-nya tata kelola government. Jadi kemarin agak dipermasalahkan di situ. Itu. Makanya nanti kalau membantu ya seoptimal mungkin. Jadi dilihat dulu semuanya. Jadi teman-teman nanti dilihat nanti dan usahakan gini ya. Mulai dari lektor kepala sampai profesor, ketika nanti ada Scopus di luar dari skripsi, tesis sama disertasi, Scopusnya di luar itu. Kalau nanti sama, itu tidak akan bisa digunakan. Contoh kemarin kayak punyanya yang dari teknik mesin, namanya Pak Wakil Direktur 2 itu Scopusnya memang ada 20. Tapi skripsi, tesis sama disertasinya beliau sendiri, tesisnya beliau sama mahasiswanya, skripsinya beliau sama mahasiswanya. Itu langsung ditolak secara mentah-mentah dengan dikti. Malah itu bisa dimasukkan tapi nggak boleh masuk ke syarat khusus. Jadi syarat khusus nggak boleh. Kalau itu memang syarat biasa, Scopus internasional nggak masuk syarat khusus, boleh. Kan kalau syarat khusus harus dipertimbangkan itu. Gitu. Terus nanti kalau dari segi pendidikan ya nanti bisa menggunakan SK pengajaran. SK mata kuliah itu nanti akan dimasukkan mulai dari mata kuliahnya apa, semester berapa sampai semester berapa itu nanti bisa digunakan. Nah, nanti kalau pengabdian, nah ini yang akan jadi problemnya nanti di sini. Rata-rata dosen itu jarang melakukan pengabdian. Gitu. Nah, pengabdian di sini skornya 10 padahal 10%. Jadi 10% ini paling enggak minimal ada kalau untuk masuk ke lektor kepala 3 minimal. Harus ada 3. Padahal dosen-dosen itu jarang melakukan. Nah, kalau dosen-dosen mau melakukan pengabdian sebenarnya sangat mudah sih. Dosen mengisi acara itu sudah dianggap pengabdian. Tapi kalau mengisi acaranya 2MS itu nggak bisa. Kalau bisa di luar 2MS. Boleh acaranya 2MS, tapi audiensnya itu dari luar. Itu boleh. Itu boleh. Jadi nanti yang harus dicermati itu. Lah nanti biasanya dari tim asesor itu lihatnya di daftar hadir. Daftar hadir. Biasanya kalau daftar hadir kasih nama terus tanda tangan, nggak akan di ACC. Karena mesti dilihatnya, ini dari mana? Kok nggak ada asalnya dari pesertanya gitu. Nah itu kemarin yang terjadi di beberapa dosen. Tapi alhamdulillah untuk dosen sini nggak. Tapi yang dari teknik mesin biasanya. Teknik mesin kemarin si lu ngerjain yang punya teknik mesin itu sama. Dia cuma ngasih ini
sudah diperingatkan, sudah saya kasih tahu bahwa nanti ketika tidak ada ini asal pesertanya dari mana, itu akan mental gitu. Akhirnya mental semua. Mau nggak mau harus memperbaiki kan gitu loh. Makanya nanti harus dilihat dari segi pengabdian. Nanti kalau profesor itu harus minimal 5. Kalau profesor. Makanya nanti teman-teman kalau mau mencermati ya silahkan nanti cermati satu persatu kan gitu. Tapi asalkan nanti ada beberapa. Dari 3 ini nanti yang paling maksudnya yang paling rumit untuk administrasinya mulai dari penelitian sama pengabdian. Itu yang paling rumit. Karena nanti penelitian seandainya teman-teman ada dosen itu melakukan publish Scopus ya. Publish Scopus itu nanti Scopusnya harus ada satu tim reviewer. Tim reviewer 1, 2 sama tim PAK. Jadi ada tiga form yang harus diisi. Nah nanti kalau lektor kepala atau profesor itu minimal kalau jabatan profesor mau ke profesor ya harusnya profesor semua yang jadi reviewer. Tapi kalau yang jabatannya lektor kepala ya minimal lektor kepala. Tapi kalau dia ngejar lektor kepala yang 700, lektor kepala tapi minimal S3. Tapi kalau yang masih 550, 400 itu lektor kepala tapi nggak harus S3 nggak apa-apa. Kan banyak itu. Tapi satu rumpun. Satu rumpun. Gitu. Tidak boleh beda rumpun. Gitu. Itu nanti yang harus Anda cermati. Nah, setelah nanti diisi, yang harus Anda lakukan itu harus beberapa tahap ya. Mungkin nanti ini yang jadi PR dari dosen biasanya. Dosennya harus minta pengusulan dari prodi, baru di universitas, sampai ke universitas. Jadi nanti kayak kemarin itu punya Pak Farid, itu pengusulan Pak Marwan itu juga sama. Pengusulan mulai dari prodi, kasih surat, setelah itu baru nanti di universitas. Ketika nanti dari prodi itu diupload dulu. Setelah selesai sampai universitas, mau ke LLDikti, nanti minta tim PAK dari universitas. Harus diganti. Jadi nanti tahapannya kan seperti ini nanti. Nah ini pedoman yang sebagai acuan 2019. Nah ini nanti bisa dibaca-baca aja nanti. Nah ini yang jadi tolak ukur utama. Jadi nanti itu ada hasil ahli, lektor kepala. Lektor kepala itu ada 3 ya. Lektor kepala 400, 550 sama 700. Jadi nanti yang harus Anda cermati kan di situ. Nah seandainya dia lektor kepala 400, ternyata mau ke guru besar harus melompati beberapa. Yang penting Scopusnya mumpuni, semua mumpuni nggak apa-apa. Itu nanti dikembalikan ke dosennya. Soalnya nanti dosen itu yang akan meminta persetujuan dari fakultas. Nah ini peraturan mungkin nanti bisa Anda baca sendiri. Peraturan. Nah ini yang tadi. Nah sekarang ini komponen yang harus dipenuhi. Ini komponen yang harus dipenuhi. Kalau dia udah dokter, yang bukti kegiatannya hanya scan ijazah. Itu angkanya kreditnya 200. Terus nanti kalau S2 itu 150. Terus mengikuti diklat atau golongan 3 itu sertifikat asli itu skornya 3. Nah, nanti di sini ada beberapa yang mungkin harus Anda cermati ya. Nah, nanti kalau Anda mengusulkan dosen dari asisten ahli, ya kalau asisten ahli nggak usah apa jenenge nggak usah diperhatikan karena asisten ahli itu yang penting masukkan satu pengabdian, satu penelitian, dia sudah mengajar selama 1 tahun sudah cukup. Itu udah mencukupi gitu. Nah, nanti beberapa yang harus Anda lakukan ya.
Nah ini terus membimbing seminar mahasiswa. Itu scan SK penugasan. Sebenarnya masih ada satu sama kalau kegiatannya. Biasanya ini di kegiatannya, SK penugasan sama kegiatannya, bukti kegiatannya. Mulai dari foto dan sebagainya itu. Rata-rata seperti itu. Itu angka kreditnya cuma satu. Terus ada membimbing KKN, PKN, PKL itu juga sama satu. Kalau dosen-dosen membimbing seperti itu. Terus ini pembimbing pendampingan atau membantu disertasi. Nah, ini nilainya 6. Tapi nanti kalau yang dosen itu sebagai ketua penguji, nilainya lebih tinggi. Ini belum saya masukkan karena kemarin waktunya sangat mepet. Jadi ya, nanti bisa saya yang penting ini nanti teman-teman bisa buat acuan dulu sementara. Terus iya, skripsi di bawahnya, Pak. Nanti ada pembimbingan utama tesis. Nah, ini ada skripsi. Itu. Nilai bobot yang paling tinggi itu jadi ketua penguji. Semuanya jadi ketua penguji itu nilai bobot paling tertinggi. Jadi nanti bisa dikonfirmasi aja. Cuman sekarang itu sistemnya di Sijago itu malah diuntungkan bagi dosen-dosen yang membimbing PKM. Itu bisa jadi syarat khusus. Membimbing PKM. Makanya kemarin saya cek ulang, ini lebih menguntungkan bagi dosen-dosen yang sering membimbing PKM, kan gitu. Nah ini untuk kegiatan dan pengajaran yang perlu disiapkan itu kan mulai dari scan. Kalau teman-teman, kalau dosen-dosen itu punya buku, nilainya malah lebih tinggi itu. Buku mulai dari, kalau dia buku sampai ISBN nilainya 40. Tapi kalau sampai HQ nilainya 60. Jadi nanti silakan teman-teman dosennya didorong untuk kalau bisa membuat ISBN. Kalau nilainya 40 kan lumayan tuh. Jadi untuk didorong. Terus nanti usahakan teman-teman ya lebih memberikan arahan. Kalau saya biasanya memberikan arahan, Pak saya butuhnya ini. Kalau teman-teman kalau Bapak dosen punya buku silahkan langsung di. Sekarang kan kalau buku itu kan dosen itu mengajar satu semester hari ini itu harus diwujudkan dalam bentuk buku ya sekarang. Kalau peraturannya sekarang, tapi nggak harus ISBN. Tapi kalau di ISBN kan malah lebih bagus, gitu loh. Nah kalau buku ajar itu nilainya 20. Kalau buku ajar. Tapi kalau dia murni emang buku yang bisa diperjualbelikan, itu nilainya 40. Itu sampai ISBN. Kemarin punyanya Prof Baston itu sampai punya 5, sampai ke HQ 5. Awalnya dia nggak sampai ISBN, disuruh ke ISBN, Pak ini di ISBN kan sampai ke HQ, akhirnya nilainya 60. Dia tertolong sampai itu karena beliau itu skornya baru 400. Kalau sudah dapat 5 kali 60 udah tertolong gitu. Kan dulu. Soalnya kemarin saya itu bingung kalau punya perbahasa ini kalau nggak ada nilai yang paling menunjang ya kita nggak bisa. Saya dikejar jalan cuma waktunya 3 hari Pak. Itu 3 hari waktunya. Cuman beliau sudah sampai ke ISBN terus akhirnya bukunya beliau langsung dihakikan oleh Bu yang dari teknik kimia itu siapa itu? Bukun, Bukun itu. Nah itu beliau membantu untuk sampai ke akhir ini nilainya maksimal. Nah nanti kalau ada buku modul, petunjuk praktikum, nah itu nggak sampai ISBN nilainya cuma sampai 5. Cuman sampai 5. Jadi nanti teman-teman bisa mengkondisikan dari dosennya. Kalau nilainya emang masih rendah, dia mau mengangkat nilai sampai tinggi, ya seperti itu. Terus yang penting nanti ada satu yang linier bukunya. Kalau dia mengenai kalau di mana di Javungnya beliau itu ada di Sijagonya itu manajemen strategi itu bisa masuk semua keuangan bisa
SDM bisa, terus kalau apa jenenge pemasaran juga bisa. Cuma nanti kalau dia di situ tertera manajemen keuangan, berarti linearitas itu akan mempengaruhi. Makanya punyanya Pak Farid, Pak Isa, itu manajemen strategi karena biar bisa semuanya bisa masuk tanpa ada kecuali. Keuangan juga bisa masuk, SDM masuk, pemasaran masuk. Punyanya Pak Wiyadi itu hanya terserah manajemen aja. Apalagi manajemen aja malah lebih mudah untuk masuk buku apapun gitu. Itu tidak akan dipertanyakan untuk bukunya gitu. Tapi kalau untuk gelar profesor itu biasanya dipertanyakan skopusnya dari konsentrasi di awal. Dari S1, S2, S3 gitu loh. Terus kalau teman-teman lah, kalau menduduki jabatan, kalau untuk saat ini kalian belum ada apa angka kreditnya. Kalau kemarin itu nilainya cuma 2, tapi kalau sekarang yang terbaru ini belum belum ada lah. Ini ada mulai dari rektor. Nah, rektor itu nilainya 6 kalau di kampusnya sendiri. Tapi apalagi kalau teman-teman mahasiswa dosennya itu pernah jabat jadi praktisi. Nah, itu bisa digunakan itu. Contoh dia pernah jabat untuk di manajer keuangan di mana gitu. Itu malah nilainya bisa tinggi. Kayak Pak Hani Handoko itu kenapa dia disuruh cepat-cepat ke profesor? Karena dia sudah punya praktisinya, komisaris rata-rata dia. Makanya dia gimana bukunya udah banyak yang sudah sesuai, skopusnya juga sudah mumpuni, dia sudah dapat praktisinya. Makanya dia disuruh cepat-cepat untuk apa ya, cepat-cepat untuk guru besar. Nah, ini kalau ini mulai dari pendidikan ini mulai dari pencakauan, pengembangan diri. Contoh kalau pencakauan di sini maksudnya dosen-dosen sini ngajar di tempat lain. Itu bisa untuk pencakauan. Nah, nanti dilihat dari pengembangan dirinya berapa jam. Pengembangan diri itu apa ya? Anu Pak, kalau ada pelatihan ke kampus lain itu bisa jadikan pengembangan diri Pak. Sebagai peserta atau misi? Peserta boleh, ngisi boleh. Gitu. Jadi ada beberapa. Nanti di tempatnya sini Pak, pengembangan diri ini itu ada diklik itu ada dia sebagai apa? Narasumber atau peserta. Kalau narasumber nilainya semakin tinggi Pak. Cuman kalau jadi peserta, ya nilainya ya cuman biasa aja. Gitu. Nah, yang di sini yang saya kasih di sini itu sebagai peserta. Karena rata-rata kalau pengembangan diri itu dosen mesti mengikuti pelatihan kan di tempat lain kan gitu. Mesti ikuti pelatihan. Nah, gitu. Yang penting nanti teman-teman bisa mengondisikan dari dosennya. Gitu. Bisa Bu, malah bisa banget itu. Karena jangan dapat praktisinya. Nanti biasanya dari ini pelatihan coaching itu apa loh. Nanti jangan biasanya suruh maparin. Hmm. Kayak misalkan saya sebagai membantu di kegiatan Bank Indonesia itu bisa dilakukan dengan Bank Indonesia. Jangan kegiatannya sebagai apa Bu? saya sebagai asisten narasumber. Asisten narasumber. Nah berarti nanti tetap bisa masuknya di pengembangan diri boleh atau di penunjang yang lain Bu. Nanti ada skup-skupnya. Sebagai narasumber boleh pengembangan diri ini Bu. Boleh pengembangan diri. Pengabdian juga bisa ya? Pengabdian juga boleh Bu. Nanti kalau pengabdian nanti yang penting kalau pengabdian ya ada laporannya. Mulai laporan kegiatan sampai fotonya. Udah. Gitu. Tapi rata-rata kalau pengen tidak ada masalah itu biasanya taruh di pengabdian. Tidak ada masalah maksudnya tidak mau ditanya-tanya gitu Bu. Tidak mau ditanya-tanya langsung dikasihkan ke pengabdian. Nah, ini nanti yang harus Anda cermati mulai dari ini kegiatan penelitian. Itu ada buku referensi. Nah, di sini harus ada scan sampul kalau bukti kinerja. Nah, nanti kinerjanya itu berkaitan dengan boleh berdasarkan SKP dari dosen di cantuman situ atau nanti
minta masukan dari dosen yang lain, yang setipikal, yang satu konsentrasi dengan jenengan. Paralel. Kenapa? Satu dosen paralel. Ya, boleh. Satu dosen paralel boleh. Kan lebih lebih enak. Nah, nanti di sini itu berkaitan dengan kinerja itu nanti kalau bisa sebaik mungkin ya, minimal itu dosen itu baik kalau untuk masuk. Kalau nanti kinerjanya dianggap jelek, ya mesti juga jelek nanti untuk anu. Nah, ini kalau ini untuk jurnal jurnal Scopus, reputasi, berfaktor dampak. Kalau ini biasanya jurnal ini nilainya 40. Tapi ingat ya, jurnal Scopus itu harus ada satu, nanti reviewer satu, reviewer dua, sama PAK. Tapi harus dicermati juga. Nanti dosen yang mau diusulkan itu penulis berapa? Kalau penulis pertama itu nilainya 60% dari total 40. Jadi nilainya penulis pertama itu 60% dari total nilai 40. Tapi nanti kalau di situ ada 5 ya. 5. Penulis pertama dapat 60 nih, 60%. Nah, sisanya kan 40. Ya udah berarti 40 dibagi 4 orang. Jadi nilainya cuma 10. Nah, nanti dalam penulisan di situ harus di tim reviewernya harus jelas. Nanti saya bukakan untuk template-nya si Jago, nanti biar teman-teman bisa lihat. Terus ini jurnal nasional terakreditasi itu 25. Kalau ini terakreditasi Dikti emang skornya 25. Tapi kembalikan lagi berdasarkan dia penulis pertama atau kedua atau ketiga, nanti kita akan mempengaruhi. Nah, ini juknisnya nanti silakan Anda baca bisa ini. Ini juga nanti silakan Anda baca bisa. Yang penting setelah ini kita akan praktek aja. Jurnal internasional bereputasi. Ini yang Nah, ini sudah ada penyebutan nanti silakan. Nah, ini yang pengabdian. Pengabdian itu bisa saja menduduki jabatan pimpinan atau lembaga pemerintah. Itu nilainya 5,5%. Kalau untuk peraturan yang 2014 itu cuman nilainya 4. Tapi karena ini peraturan yang 2019 nilainya sudah 5,5. Karena dia dianggap sudah berkontribusi ke masyarakat. Terus melaksanakan pengembangan hasil diklat dapat dimanfaatkan masyarakat. Nah, ini nilainya 3. Kalau ikut pengabdian itu nanti bisa dimasukkan di situ. Ini ada beberapa untuk. Nah, ini kalau ini penunjang nanti bisa dilihat. Jadi panitia ataupun jadi sudah tertera di sini semua. Nanti teman-teman bisa cek ulang. Kemarin ini tak ambil yang penting intinya saja, nanti teman-teman bisa membaca secara detail. Ini yang dari juknisnya sama peraturan yang sekarang. Ya. Sekarang saya akan mulai untuk masuk si jagonya. Ini yang dari si jagonya seperti ini. Jadi nanti teman-teman bisa cek punya dosen masing-masing. Sama ini Java dari UMS. java.ums.ac.id. Ini yang untuk Javanya. Jadi ini untuk mendampingi dari si jago Bapak Ibu. Nah, ini sisternya itu untuk melihat yang tadi teman-teman pengen lihat bahwa dia sudah sampai jabatan fungsional apa. Di sini sudah ada semua. Jadi nanti silakan Anda bisa dicek semuanya itu. Nah, kalau user sama password itu biasanya berkaitan dengan email dari dosen-dosen, email sama usernya dosen dari WMS biasanya itu.
Nah, kenapa kok biasanya kalau saya suruh bantu, itu biasanya saya minta ini nih dulu semua. Mulai dari sister, mulai dari Java-nya, mulai dari apa sistem LLDP-nya. Nah, itu akan mempengaruhi semua. Saya bukakan dulu yang ini Java-nya. Nah, ini yang untuk Java-nya ya. Nanti bisa dicek. Saya bukakan lagi untuk yang nah, ini yang untuk si jagonya. Nah, nanti teman-teman kalau mau mengisi mulai dari ini ya, master data dulu. Nah, nanti dilihat ini sudah ada belum. Mulai dari scan legalizer, legalizer sertifikasi dosen, MPWP sama dan buku rekening. Ini biasanya kalau teman-teman mau biasanya harus dicek dulu nih. Kalau dulu tampilannya nggak ada ini. Sekarang tampilannya sudah ada dokumen pendukung ini. Terus baru lihat riwayat. Lah, riwayat di sini Anda bisa lihat mulai dari kuliahnya itu sudah dimasukkan atau belum. Itu akan mempengaruhi biasanya nanti bisa dilihat di sini. Ini sudah dimasukkan semua atau belum? Kalau sudah, ya berarti aman. Baru si jabungnya. Kalau jabungnya ini untuk melihat aja sih. Anda melihat, oh ini awalnya lektor kepala 400. Nah ini sudah nyampe berapa kan bisa dilihat nanti. Terus baru pangkat. Nah ini kepangkatan bisa dilihat di sini. Nanti Anda bisa cek mulai berapa sampai berapa itu sampai kapan itu akan kelihatan di sini. Nah setelah riwayat sama master data udah diisi, baru nanti Anda bisa masuk ke si jago ini. Nah dari sini Anda bisa lihat depan dulu data. Dari data ini dia konsentrasinya apa? Dilihat dari kode bidang ilmunya. Nah, ternyata beliau bidang ilmunya manajemen. Bidang ilmunya manajemen. Nah, baru nanti Anda bisa lihat sampai kalau ini nggak perlu diperhatikan ya. Karena nanti ini yang isi dari sana. Ini yang perlu diperhatikan itu mulai dari ini kan data dasarnya Anda melihat kode bidang ilmunya sama mata kuliah yang diampu. Ini. Setelah itu lihat daftar kegiatan. Nah, daftar kegiatan ini sama halnya dengan yang ada di Java, persis. Java hanya digunakan untuk membuat URL Java-nya. Nah, di sini Java-nya persis dengan si jago. Letaknya sama, untuk koordinator sama. Nah, nanti Anda bisa masuk ke sini. Kalau sudah ini dilihat. Nah, biasanya yang dipakai itu kan mulai dari ijazah. Karena ijazah S2 sudah dipakai di lektor, ya mungkin nanti nggak bisa dipakai. Itu nanti yang dipakai yang S3. Baru ini perkuliahan itu dimasukkan. Kalau Anda mau masukkan, lihat hal ini. Nah, nanti kalau kegiatannya mau dimasukkan, tambahkan kegiatan. Nah, di sini sudah masuk kegiatan semua. Jadi mata kuliah yang diampu itu kalau bisa mulai dari sekarang, kalau teman-teman suruh ngurusi mulai dari sekarang itu dimasukkan. Karena seandainya beliau mulai dari 2008 itu nggak pernah mengajukan atau 2016 nggak pernah mengajukan, itu kan nanti mata kuliah yang diampu kan banyak sekali tuh. Nah, mulai dimasukkan perlahan-lahan itu. Mulai dimasukkan. Dari lektor kepala
itu 400, kolektor kepala 550, minim 2 tahun pengajuan. Jadi ini pengajuan lektor kepala 400 clear. Lah mau mengajukan lagi setelah 2 tahun berikutnya baru bisa mengajukan. Karena nanti berkaitan dengan aspek-aspek ini. Nah, nanti akan dilihat umnya berapa. Ini kan kelihatan semuanya. Ini kalau sudah di ACC. Nah, sebenarnya kalau daftar kegiatan itu nanti yang Anda harus lihat itu biasanya ini. Nah, ini. Ini yang sesuai dengan tadi. Ini karena dia ke guru besar, nilainya kumnya harus yang untuk pelaksana penelitian itu 45, jadi 45%. Pendidikan itu 35, pengabdian itu 10, penunjang itu 10. Nah, nanti itu akan kelihatan di sini. Kum dosen saat ini. Jadi, kum dosen saat ini itu nilainya berapa? Kalau dia nilainya 700, mau ke guru besar kan 860, berarti kan tinggal 160 saja. Nggak banyak berarti. Ini saya bukakan punyanya Pak Farid. Nah, persyaratan umum ini harus diisi. Di sini sebenarnya kalau ini belum diklik ajuan, belum diklik ajuan, di sini harusnya ada satu lagi. Kalau belum diklik ajuan, di sini ada warna hijau itu ajuan kum. Nah, kalau sudah diklik semua terkunci. Nggak bisa, kita sudah nggak bisa. Yang bisa hanya BPSDM selaku penyelenggara universitas. Jadi ketika nanti ada kekurangan, langsung ngomong ke BPSDM sama Pak Tri Widyat itu bilang bahwa Pak ini atas nama dosen ini masih ada yang mau ditambahin. Nanti dari beliau itu dibuka kembali. Tapi kalau dia sudah masuk ke LLDK, berarti nunggu keputusan dari LLDK dulu. Kalau ada revisi, berarti nanti boleh dibuka kembali. Jadi nggak serta-merta kalau Anda sudah selesai semua nih, langsung diklik ajuan. Tapi harus tanya dulu, dia sudah nyampe ke Dikti atau belum. Kan gitu. Biasanya nanti ada tahap pertama itu Dikti Semarang. Dikti Semarang udah ACC, baru Dikti Pusat. Kalau Pusat ACC, SK keluar. Nah, ini file pendukung, ini yang harus dilengkapi. Tapi nggak semua ya. File pendukung ini nggak semua. Jadi nanti ada persyaratan umum, ini harus dimasukkan. Jadi ketika Anda belum masuk ke klik ajuan, di sini ada klik detail, itu nanti bisa untuk ditambahkan. Mulai dari syarat minimum, terus sudah 2 tahun TM-nya, terus sertifikasi dosen, pengalaman kerja, itu Pak, apa ya? Saya juga lupa ya Pak. Itu batas. Jadi ketika jenengan ngajuin 400, ngajuin 550, minimal 2 tahun setelah itu. Berarti minimal 2 tahun. Jadi ketika sekarang ini tahun 2021, itu 400, mau ngajuin lagi minimal 2023. Ya, minimal 2023. Itu. Jadi ketika udah pengajuan, nanti bisa dipakai itu. Ya, minimal 2 tahun. PMC-nya. Tuh. Terus nanti ada syarat khusus publikasi karya ilmiah sama tambahan syarat khusus ini untuk profesor. Cuman ini nggak usah yang dilihat biasanya publikasi ilmiah. Syarat khusus profesor ini biasanya kalau dia sudah masuk ke Scopus, ini sudah klik ya, sudah diterima ya berarti lebih ke diterimanya. Nah, ini nanti file pendukung yang harus Anda lengkapi. Nah, di sini sudah ada template-nya ya. Jadi yang sudah ada template-nya bisa Anda download. Ini di-download bisa. Contoh ya, ini tak download. Nah, ini secara otomatis sudah ke-download. Ini sudah ada template yang harus Anda lengkapi. Nah, kecuali kalau scan dupak.
Dupak yang ditandatangani oleh pejabat wewenang. Nah, ini dupak ini berdasarkan dari rekap semuanya. Jadi nanti di sini scan dupaknya itu di ini, cetak dokumen ini. Ini namanya dupak. Biasanya teman-teman itu nggak dupaknya apa? Ini bukan. Ada yang mengajukan jabatan fungsional terakhir. Kemarin saya sempat seperti itu tapi ditolak. Ternyata dupak itu cuman cetakan dari ini semua. Gitu. Jadi nanti bisa dimasukkan. Nah, nanti setelah itu yang harus Anda lengkapi, nah ini keputusan dari dosen tetap yayasan, itu harus dilengkapi juga. Terus transkrip pendidikan terakhir, kalau ini scan asli surat pernyataan bermaterai tidak terikat sebagai PNS, itu sudah ada template-nya juga. Silakan Anda download. Terus nanti ada scan asli legalisir keputusan penetapan angka kredit. Nah, ini keputusan ini yang terakhir. Kalau terakhirnya beliau 700, berarti nanti dimasukkan di sini. Nanti ada dari Kemendikbud itu biasanya ada untuk PAK yang terakhir, nilai kum yang terakhir. Terus yang nomor 8 ini tidak usah karena ya ini pakai serdos boleh, nanti bisa dipakai. Tapi nanti kalau profesor, nah kalau Anda pengajuan profesor itu yang 15 tetap dipakai. Kalau dia lektor kepala nggak usah. Kalau lektor kepala nggak usah. Nah ini nanti sama ini bukti pernah membimbing atau membantu membimbing program doktor. Itu kalau profesor. Kalau lektor kepala nggak usah. Itu yang kemarin jadi ganjalan beberapa dosen yang mungkin masih bingung karena kemarin itu di antara 3 ini 16-17 kalau profesor itu salah satu nggak apa-apa. Yang penting satu masuk. Dia salah satunya saja. Nggak harus semua masuk. Nah, setelah itu nanti ada catatan seperti ini. Catatan seperti ini, catatan penilaian. Gitu. Catatan penilaian. Nah, kalau catatan penilaian nanti bisa dicek, oh mana yang harus diganti. Atau nah ini syarat khususnya akan terbit di sini, syarat khusus. Syarat khususnya lihatnya di sini. Nanti ketika Anda masukkan ke daftar kegiatan itu akan masuk di sini. Nah, untuk file pendukung, ya kan, file pendukung yang ini tadi itu diupload di mana? Uploadnya di sini, file pendukung. Nah, ini file pendukung yang tadi yang bawah. Itu bisa kelihatan di sini. Nah, di sini mungkin nanti bisa dicek semuanya. Terus baru nanti Anda masuk ke kegiatan. Nah, kegiatan ini yang perlu saja yang membuat nilainya bisa mendongkrak tinggi. Pendidikan, oke, pendidikan nilai 50 nanti tinggal dicek apakah sudah memenuhi atau belum. Terus pelaksanaan pendidikan itu bisa dicek juga. Nah, ini kalau dia disertasi, dia pakai atau belum, tesis nanti dimasukkan. Ini tesis, kan? Terus ada pendamping. Nanti Anda bisa cek gini, detail, baru dicek mana yang harus di. Nah ini kalian bisa download di library-nya UMS. Jadi di library-nya UMS itu kan ada yang sudah diupload. Ambil sampel depannya saja, sama dibubui dengan SK dia. Kalau dia sebagai ketua dicantumin ketua, kalau tidak ya sebagai anggota ya dicantumin sebagai anggota. Kalau dia jadi penguji ya nanti dibubui dengan SK itu penguji. Jadi mulai dari SK, terus nanti kegiatannya apa, laporannya apa. Laporannya nanti halaman depan saja, cover sampai
apa abstraknya itu. Tidak usah semuanya. Dan yang biasa dosen lakukan ketika kemarin itu kenapa kok ada dosen yang kemarin itu di mana di teknik mesin itu ditolak semua Scopusnya itu kesalahannya ketika dia upload di apa di tesis ya kan di syarat khusus dia masuk syarat khusus nih tapi di tesis juga dimasukkan dengan judul yang sama itu secara otomatis akan kedetek. Reviewer akan tahu jadi dia akan mengecek satu persatu itu. Jadi harus cermat ya ketika teman-teman silakan nanti boleh dirembuk sama dosennya itu Pak ini udah masuk ke tesis jangan dimasukkan lagi. Kalau emang ini syarat khusus berarti yang tesis nggak usah dimasukkan. Jadi nanti yang untuk asesor itu ngeceknya nggak double gitu. Biasanya kalau dia sudah kelihatan pertama kok judulnya podong ini ya wes dia pasti akan dilempar secara otomatis kan. Tuh. Nah, di sini ada ketua penguji. Nanti silakan ada cek ini, ketua penguji. Nah, ini ketua penguji, ini pakai sistem yang baru. Sistem yang lama ini. Nilai hukumnya 1. Sistem yang lama. Jadi nanti bisa dicek mulai dari SK dan sebagainya nanti bisa dicek semuanya. Nah, ini ada modul, kan? Ini modul. Nah, ini sarannya sepintas mirip dengan hak cipta yang sudah dipatenkan. Berarti beliau buku-buku ini mungkin sudah dipatenkan ataupun belum saya juga kurang tahu. Jadi itu yang nanti akan jadi persoalan yang lebih rinci lagi. Ini nanti silakan yang ada-ada saja ketika teman-teman untuk mengisi. Saya akan mencontohkan yang ini jurnal. Nah, ini yang syarat khusus. Nah, teman-teman bisa untuk melihat ini ketika Anda memasukkan data. Nah, di sini untuk memasukkan itu lampirannya seperti ini. Anda harus cermat ya untuk masukkan ini. Mulai dari URL-nya. Nah, ketika URL-nya tidak ada, silahkan bisa membuat URL di sini. Ini tadi masuk ke jurnal penelitian Scopus. Nah, ini. Nah, Anda bisa menambahkan di sini. Nah, di sini sama persis dengan yang ada di si Jago. Cuman bedanya nanti ini untuk men-scan ketika ini semua diisi, mulai dari file dokumen, terus ada reviewnya apa aja nanti bisa dilihat di sini. Terus ada untuk Turnitin-nya ya. Turnitin. Nanti Turnitin biasanya ketika dia sudah publish kenanya banyak. Nanti Turnitin bisa tanya ke Mas Rohim. Mungkin dia bisa memberi masukan. Nanti Turnitinnya seperti apa. Mas Rohim juga paham itu kalau Turnitin. Bekas BSDM. Nah, nanti ketika di sini itu Anda cuma klik URL-nya ini. Fungsinya ini cuma untuk mengaktifkan URL-nya saja, gitu. Tidak lebih untuk masukan. Cuman kadang itu dosen itu lebih fokus ke sini dulu, baru ke si Jagonya. Padahal itu nanti bermainnya dua arah. Cuman biasanya ketika dosen itu minta tolong, mintanya cepat, biasanya yang tak pakai itu cuman ini jurnal saja. Jurnal sama buku. Buku itu kan mesti dimintain URL-nya. Nah, URL-nya nggak ada, kita buatin lewat sini. Biasanya seperti itu. Nah, ini bisa dilihat di sini mulai ya dari URL ini jurnal ya. Terus ini tahun terbitnya. Tanggal berapa? Dilihat di kalau dia ada URL-nya
untuk Scopusnya bisa dilihat nanti. Terus angka usulan ini berdasarkan angka usulan yang sudah ditetapkan. Jadi nanti di sini ya. Nah, saya kasih contoh untuk angka usulan. Nah, ini punya Pak Farid kemarin. Ini biasanya ya, hasil ini reviewernya. Biasanya template-nya cuma ada judul, nama penulis, ini saya buat sendiri. Jadi untuk mengisi judulnya, terus dia penulisnya siapa, dia terus penulis keberapa, ini saya tulis sendiri. Jadi mulai dari daya saing, tulisannya ini. Nah, dosen itu biasanya cuma langsung memberikan ini penilaian. Ini termasuk jurnal ilmiah. Terus ini nilai akhir. Nah, ini untuk reviewer pertama, ya kan? Terus ada reviewer kedua. Reviewer kedua itu juga sama dituliskan, cuma nanti nilainya berapa skornya. Dan ingat ya, catatan penilaian artikel oleh reviewer kedua dan satu, kalau di standarnya UMS itu nggak boleh tulisannya itu lengkap, cukup, nggak boleh. Similar sudah harus ada kata-kata yang panjang. Gitu. Kalau di UMS gitu. Kalau yang ngecek nanti Pak Tri itu biasanya gitu. Ini kok pendek banget toh, belum. Ganti lagi, minta ganti. Kemarin itu sampai 4 sampai 5 kali buatnya. Baru bisa. Nah, ini reviewer 1, reviewer 2. Nah, hasil dari nilai akhir ini baru dimasukkan ke, tapi harus ada masukan di situ. Tetap. Oh, ya harus diketik. Kalau lebih enak diketik. Lebih enak. Tapi itu dikembalikan lagi ke teman-teman. Kalau teman-teman pengen rasanya rada agak ngokol sedikit ya. Nah, ini bisa dilihat sini. Ini reviewer pertama, reviewer kedua, baru reviewer ketiga. Reviewer ketiga itu PAK. Jumlah dan rata-rata dari reviewer 1 dan 2. Nah, dari hasil ini catatan ini nggak perlu ditulis, cuma nanti ini yang nilai dari Kopertis. Nah, nanti bisa dimasukkan ke sini angka usulan yang dimasukkan yang di rata-rata ini, ya. Jadi nanti ketika teman-teman masukkannya di reviewer 1 dan reviewer 2 itu nggak bisa gitu loh. Cuma nanti dimasukkan di tim PAK-nya. Tim PAK yang terakhir. Nah, ini baru nanti, ini sebagai apa? Syarat khusus atau tidak, nanti silakan Anda bisa gunakan. Ketika dia masuk Scopus, berarti dia syarat khusus. Kalau tidak, ya tidak. Nah, nanti bisa dicek ini semua. Jumlah penulisnya berapa, judul artikelnya apa, nanti penulisnya ini nanti bisa diketik. Ataupun nah, nanti untuk di URL-nya itu ada yang harus dipenuhi mulai dari dokumen preview. Jadi preview itu nanti masuknya di Jabung aja bisa nanti. Jadi dari Jabung nanti Jabungnya UMS nanti bisa diambil di reviewnya ini. Kalau enggak nanti bisa masuk ke sini contoh ya. Ini Anda geser. Nah, di sini ada dokumen, ada preview sama similarity-nya atau tonality-nya, nanti bisa dipakai di situ. Nah, nanti baru diisi ini similarity-nya di sini, bulan tahun terbitnya diisi, korespondennya. Nah, sekarang yang jadi persoalan itu di SJR-nya, nanti harus ada tulisan seperti ini, SJR-nya. Kalau dulu nggak ada URL index, nggak ada SJR-nya, nggak ada URL SJR jurnalnya, itu nggak ada. Sekarang sudah dilengkapi dengan seperti ini. Mungkin lebih detail lagi.
Tuh. Ini untuk apa? SJR itu indeks di Scopusnya, Pak. Itu nanti jenengan bisa lihat di sini. Terus sudah tahu kalau sekarang kalau masih ada. Kalau enggak lihat Anda bisa lihat di Imago, Pak. Nah, ranking ini nanti cek aja eh, nah, ini kan ada beberapa, nanti kan bisa dicek ini, Pak. Cek salah satu. Nah, ini dari Jurnalnya. ya yang dicek jurnal, Pak. Nah, di sini ada. Nah, ini SJR-nya. Ini. SJR 2019 11,19. Kalau ini nilainya tinggi. Tapi masuknya sulit. Nanti bisa dilihat di itu ya, Skimago atau di Scopusnya langsung boleh. Nanti dicek satu persatu itu untuk ini yang baru ke baknya. Oke. Yang bereputasi nanti di sini juga ada. Nanti kalau yang jurnal nasional itu sama, tidak jauh beda, cuman nanti kalau dia terbitnya di jurnal Indonesia bisa lewat volume. Kalau ada ISS SN-nya dikasihkan nggak apa-apa nih, tapi ini jadi syarat sekarang, syarat wajib yang harus diisi. Kalau dulu, kalau sudah ada volume jurnal sama nomor jurnal sama halaman itu ISN-nya nggak perlu, cuman sekarang harus diisi. Nah, nanti ini bisa dicek semuanya. Nah, nanti ketika Anda mau reviewer bisa template-nya bisa ini, Anda klik ini, template. Nah, ini template-nya. Nah, ini template-nya. Sudah ada template-nya. Anda tinggal ngisi aja ini. Jadi Anda bisa download di situ. Nah, kalau dulu tidak ada namanya kelengkapan unsur itu 10% berapa persen. Sekarang sudah detail ya. Total pengusurannya di sini. Nanti Anda bisa cek di sini. Jadi ini bisa digunakan lah. Di sini sudah ada kata-kata tersendiri untuk angka kreditnya. Nah, ini sudah ada. Ini reviewer pertama, kedua, terus nanti ada tim PAK itu untuk jumlah rata-rata dari tim pertama dan kedua. Biasanya gitu. Ini untuk template-nya. Template-nya bisa download sini. Nah, ini kalau teman-teman mau masukin sebagai apa ini nanti bisa dimasukkan sesuai kriteria ini. Ini juga sama. Jadi di sini nanti tidak semua harus diisi. Yang penting sesuai dengan kelengkapannya. Sama lihat nilai unsurnya ini. Syarat ajuan ini. Kalau dia sudah pendidikan, pelaksanaan pendidikan, itu nilainya full. Tapi kalau penelitian sama pengabdian belum full, ya nanti nggak bisa. Tetap nggak bisa. Jadi semua harus masuk dulu. Semua harus masuk. Jadi tidak semuanya itu tidak semuanya diisi, tapi kelengkapan ini unsur utama ini harus masuk, harus memenuhi hukumnya. Itu. Nah nanti kalau mau lihat histori ajuan itu bisa ini histori ajuan.
Di ajuan pertama itu seperti apa, kedua, ketiga itu seperti apa, nanti bisa dilihat dari dosennya. Nanti membantu lebih detail juga nggak apa-apa itu siapa teman-teman yang disuruh bantu ngajuin. Jadi ini rata-rata nanti sampai lektor kepala atau Kita kepala yang paling banyak? kita kepala nah semua Semua ya. iya yang besar Nah ini nanti yang harus dipenuhi. Nanti teman-teman bisa dicek ya. Intinya nanti dilihat kumnya berapa dulu saat ini. Ininya itu. Nanti kalau sudah dilengkapi semua, mana yang harus dibutuhkan, mana yang tidak, itu dicek ulang. Biasanya nanti dosen itu akan suruh ngecek dulu. Itu nilai skornya berapa. Kalau skornya emang masih rendah ya berarti harus terpenuhi. Tapi kalau lektor kepala biasanya juga harus ada skopusnya. Ya, skopus. Nanti dicek dulu skopusnya. Ternyata discontinue. Nah, discontinue malah nanti mumet kan. Makanya nanti dicek dulu dosen-dosen. Biasanya kalau saya tuh dikasih amanat itu ya udah tak cek dulu skopusnya. Kalau skopusnya masih ada ya bisa lah nanti untuk diurus. Tapi kalau belum ada itu nanti yang akan kewalahan gitu loh. Kalau pengabdian kan mesti dosen ini satu dua itu pasti punya lah. Masa nggak punya kan gitu loh. Makanya nanti dilihat dulu semuanya dari segi kedetailan dan sebagainya itu dicek mulai dari formatnya, dari kegiatannya lah. Nanti kalau untuk mengisi ini disesuaikan saja, sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau teman-teman bisa menjustifikasi, ya monggo. Teman-teman bisa menjustifikasi dia masuknya di mana. Mungkin bisa lah kalau teman-teman mau menjustifikasi ini. Yang penting persyaratannya itu lengkap. Kalau mau masukkan buku yang punya patennya ya berarti sampai haki gitu loh. Haki kalau enggak ya berarti dia masuknya bukan di hak intelektual yang untuk pribadi tapi untuk buku ajar bisa bukuan. Yang penting dia ber-ISBN. Iya. kalau ini kan kebanyakan teman-teman semua kan nanti kira-kira ada 12 Iya. nah semuanya hampir semua itu masuk ke 10 orang itu masuk ke lektor kepala. Oh Nah, iya. kalau lektor kepala itu harus ada fokusnya ya tadi Ya. dengan bilang ya. Kalau sampai nggak ada itu kita nggak bisa ngurus atau bisa kita dengan cara lain ngisi dulu semua terus baru nanti diusahakan bomnya itu atau bagaimana? Oh, nggak bisa sama sekali. Kalau untuk Scopus itu nanti persyaratan di Pak. Biasanya nanti keputusan di universitas. Yang penting nanti dimasukkan dulu semua. Nanti seandainya itu emang persyaratan di universitas, biasanya universitas itu menargetkan harus ada Scopus. Jadi Nanti tetap baru diproses ya. ya Tetap diproses semua. tetap diproses dulu semua. Kalau semuanya dia discontinue ya udah diproses dulu semua. Baru nanti kalau nggak ada Scopus mencari dulu. Kalau enggak nanti diajukan, nanti yang eksekusi dari atas. Biasanya nanti atas yang akan mengeksekusi gitu. Cuman kan kalau dosen-dosen itu kadang ada yang punya, ada yang tidak kan gitu. Ya nanti dikembalikan lagi ke dosen-dosennya seperti apa gitu. Kalau emang mau dieksekusi, ya monggo. Nanti langsung diskusi dengan Pak Tri. Pak Tri itu akan memberikan jarak tengah biasanya. Diskusi aja langsung ke Pak Tri. Nanti ya diskusi nanti kita akan menggali apa ya isinya. Iya, nanti isian-isian itu dimasukkan. Terus nanti kalau teman-teman mau SK pengajaran nanti lewat BAA. Webnya BAA itu ada semua. Nanti tinggal dimasukkan aja gitu. Cuma nanti di situ kan sudah ada mata kuliahnya kan. Tinggal nanti dilengkapi aja yang kurang apa. Nanti tinggal dimasukkan gitu. Ya, nanti kalau bisa ya ini. Kalau teman-teman emang ini eh intinya nanti Anda satu folder tulisannya Jafung dosen siapa harus ada folder ini karena ini nanti biar nggak kececer kemana-mana itu biasanya saya seperti itu jadi Jafung
Pak Farid. Nah, itu tak kasihkan unsurnya ini dulu. Mulai dari pendidikan, penelitian, pengabdian sama penunjang. Nah, nanti kalau ada syarat-syarat yang sudah masuk, itu nanti bisa dimasukkan. Jadi nanti teman-teman ya mungkin nanti flash disknya akan banyak untuk isian ini, gitu. Ya, ada yang mau tanyakan dulu? Monggo. Untuk pengabdian tadi kan katanya cukup ribet ya, Mas. Untuk pengabdian itu apakah harus linear dengan konsentrasinya? Nggak harus, Harus. nggak harus, Kan harus nggak ada. nggak ada. Jadi nanti ditanyakan ke dosennya bahwa pengabdian itu yang penting ada foto, laporan, sama ada daftar hadir. Jadi di luar prosedural sama apa lembaga pengabdian masyarakat itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ngadain mandiri juga nggak apa-apa. Itu nanti bisa dijadikan sebagai acuan juga boleh kok. Harus pakai surat tugas. Ya, surat tugas pakai dulu. Surat tugas kan nanti dari prodi kan bisa. Ya, gampang sekarang. Gampang. Ya, ada yang menanyakan lagi? Jadi nanti intinya tetap Anda teman-teman itu kalau ditugasi ya koordinasi dengan dosen yang bersangkutan. Biar lebih enak, biar Anda mengerjakan juga lebih enak, kekurangannya apa bisa diskusi. Gitu. Jadi nanti bisa dieksekusi bareng sama dosennya gitu. Makanya nanti teman-teman silakan berembuk dengan kalau sudah dijadwalkan ada 10 dosen nih yang pengajuan. Sabtu nanti kita ketemu dengan dosen-dosen. Kita ketemu dengan dosen. Oke, monggo. Jadi nanti silakan langsung dimasukkan, nanti teman-teman langsung koordinasi. Kok saya butuhnya ini. Yang ada dulu mana nanti biar bisa kita cek ulang. Yang penting nanti biasanya ada nggak jurnal Scopusnya. Kalau emang nggak ada, cari yang opsi lain dulu yang bisa dikerjakan. Gitu. Itu ya. Mungkin dari saya itu kalau nggak ada pertanyaan. Sebenarnya kalau saya dikupas lebih dalam itu ya butuhkan waktu lama. Cuman karena ini kemarin waktunya mepet, dadak ya udah. Jadi teman-teman yang penting ada gambaran dulu. Nanti sembari itu nanti bisa ditanyakan ke dosen atau sebagainya. Nanti bisa koordinasi satu sama lain gitu. Itu mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada kata-kata kurang menyinggung juga mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.